Jadi ini adalah fisiologi dari ganglia basalis. Jadi pertama itu ada substansia nigra pas kompakta. Nah, SNC ini ngasilin D1 dan D2, di mana D1 ini gunanya untuk eksitatorik dan D2 ini gunanya untuk inhibitorik. Nah jadi pertama kita lihat dari jalur direct dulu ya. Jadi karena adanya eksitatorik, jadi D1 ini akan pergi ke reseptornya yang ada di striatum, karena sudah berhubungan dengan reseptornya. Jadi dia bakal membuat sinyal eksitatorik. Nah, sinyal ini dari striatum akan pergi ke GPI dan juga substansi nigroparselikulat. Nah, itu yang eksitatorik kan. Nah, terus yang D2 ini nanti dia bakal bikin inhibitorik. Nah, karena sama juga nanti dia akan pergi ke reseptornya yang ada di striatum dan akan menghasilkan sinyal inhibitorik. Nah, sinyal inhibitorik ini nanti akan masuk ke globulus pallidus eksternal. Lalu dari globulus pallidus eksternal ini akan membuat ke nukleus subthalamikus. Nah, jadi karena adanya inhibitorik nih, jadinya sinyal yang dihasilkan dari GPE ini tuh bakal kecil gitu lah ya, jadi akan kecil karena ada inhibitorik. Nah, lalu yang dari STN karena ada sinyal inhibitoriknya, sinyal eksitasinya itu bakal lebih kecil juga. Nah, jadi ini kecil sama kecil, jadinya sinyalnya juga bakal lebih kecil kan, jadinya makanya gerakannya lebih bagus gitu, karena sinyal inhibitoriknya kecil sinyalnya. Jadi tidak ada yang menginhibit untuk pelepasan daripada sinyal eksitasi dari talamusnya gitu. Nah, itu kalau yang normalnya. Oke, itu kalau yang normalnya. BTW ini juga ada jalur dari korteks langsung ke substansia subthalamikus nucleus. Ini ngasilin eksitasi. Nah, jadi si eksitasinya yang hijau ini dapat dari si korteks ya. Nah, itu kalau misalnya yang fisiologis. Nah, kalau yang Parkinson, jadi karena adanya tidak adanya pelepasan dopamin dari substansia nigra pas kompakta baik D1 maupun D2, maka jalur direct yang eksitatoriknya ini bakal besar banget nih. Bakal besar banget tuh. Aku ada gambar yang bagusnya. Karena nggak ada D1 dan D2, makanya si eksitatoriknya ini bakal melemah. Nah, karena si D1 nya ini, si eksitatorik yang dihasilkan dari striatum yang melemah, karena si D1 nya ini nggak ada. D1 kan ini sifatnya eksitatorik kan, jadinya si striatumnya ini bakal ngasilin sinyal inhibisinya tuh lebih kecil gitu, kecil banget malah daripada yang normalnya. Lalu kalau si D2 ini kan sifatnya inhibitorik. Nah, karena tidak ada inhibisi dari pelepasan sinyal oleh striatum, makanya sinyal inhibisi yang dihasilkan oleh striatum itu bakal besar banget gitu. Bakal besar banget karena nggak ada yang menginhibisi kan. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, striatum itu ini sama-sama ngasilin sinyal inhibisi kan, yang merah-merah ini. Lalu akan ke GPE. Nah, GPE karena inhibisinya banyak banget ke GPE, makanya si GPE ngasilin sinyal inhibisinya malah kecil gitu, karena udah dihambat sama si sinyal sebelum GPE nya.
Nah, ke substansia ke nukleus subtalamikusnya, karena inhibisinya kecil, jadinya sinyal eksitasinya jadi besar banget. Nah, karena ada eksitasi yang besar lalu inhibisi yang kecil, maka sinyal yang dihasilkan GPI itu bakal besar banget. Tuh, bakal besar banget sinyal inhibisinya. Nah, karena sinyal inhibisinya besar, jadi dia akan membuat si talamus itu ngasilin sinyal eksitasi yang bakal kecil gitu. Jadi kalau misalnya mau diingat adalah D1 itu untuk eksitasi, D2 itu untuk inhibisi, di mana striatum sama-sama menghasilkan sinyal inhibisi dari nukleus subtalamikus ke GPI ini ngasilin sinyal eksitasi yang besar. Dari GPI ke talamus bakal ngasilin sinyal inhibisi, dan talamus ke korteks bakal ngasilin sinyal eksitasi. Nah gitu. Ini kalau hijau nih GABA nih kalau nggak salah ya. Ini yang merah apa aku lupa. Gitu, jadi dia besar karena nggak ada inhibisinya. Nah, coba kita coba di yang bagian sini ya, karena dia ada itu jadi kayak gampang gitu. Ini SNC nggak ada nih. SNC D1, D2 nya nggak ada. D1 striatum. Nah, striatum nanti ke GPI nya ini ada satu ya, ini bakal inhibisinya bakal kecil. Lalu D2 nya gak ada, dari striatum bakal ke GPE dulu nih. Dari GPE ini karena dia sifatnya adalah inhibisi, jadi ini bakal besar banget inhibisinya, inhibisi besar. Nah, karena inhibisinya besar, maka GPE ke STN nya sinyalnya jadi kecil. Nah, dari STN ke GPI itu eksitasinya bakal besar. Nah, adanya eksitasi yang besar dan inhibisi yang kecil, GPI ke talamusnya sinyalnya bakal besar inhibisinya. Karena inhibisinya besar, eksitasi kecil. Nah, seperti itu dia.